Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing. Mari beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh. 1 Juli 2021 kita bersyukur HUT ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan HUT ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB hari ini 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayan firman saat ini Pendeta Nyonya Matilda A. Puji Siswanto Watimena STH. Ungkapan situasi. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti, dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Umat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terimalah salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Doa hari ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini. Mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengaku dosa pribadi. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman-Nya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami, agar firman-Mu yang kami baca kami pahami, dan kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kekasih-kekasih Kristus, Injil Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 merupakan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita saat ini. Pengajaran ini berangkat dari realita yang ada atau situasi kondisi yang ada saat Tuhan Yesus melayani dan berhadapan dengan orang banyak. Realita yang ada yang berkaitan dengan kesalehan atau hidup keberagamaan dalam diri para pengikutnya. Baginya kesalehan itu harus nyata, harus ditunjukkan sebagai identitas diri pengikutnya dalam berbagai situasi kondisi hidup mereka. Tuhan Yesus mengatakan mereka harus mampu melakukan hal tersebut. Pengajaran ini Tuhan lakukan dan beritakan dengan menggunakan simbol garam dan terang. Garam dan terang yang menjadi kebutuhan hidup setiap orang. Garam dan terang diperlukan oleh setiap orang dari waktu ke waktu. Garam berfungsi untuk mengawetkan dan memberi rasa. Sementara terang berfungsi memberi cahaya agar dapat membantu orang melihat arah yang benar untuk ditujunya. Maka melalui pengajaran ini, sebagai pengikut Yesus atau orang-orang yang percaya kepadanya harus siap berperan seperti garam dan terang. Harus siap berperan seperti yang dikehendakinya bagi siapapun dalam hidup yang Tuhan anugerahkan guna mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi sesama. Garam memberi rasa tanpa terlihat. Terang akan berdaya guna jika tidak
tersembunyi. Maka ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana pengajaran yang diberikan oleh Tuhan dalam rangkaian khotbahnya di bukit, maka pengajaran ini juga berlaku dan diberikan bagi kita sekalian. Mari berkarya di sepekan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Hadirkan diri sebagai garam dan terang Tuhan bagi sekeliling. Walaupun tanpa terlihat, tetapi kehadiran kita memberi rasa dan manfaat bagi sekeliling. Sebagai terang Tuhan, maka mari kehadiran kita sebagai terang Tuhan jangan tersembunyi dalam kehidupan ini. Hadirkan diri dan mari bercahaya, bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 26 ayatnya yang ke-26 sampai 29. Firman Tuhan menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Umat Tuhan, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdoa, doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di muka bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kekasih-kekasih Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur
Dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Umat yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, besar pengasihan-Mu dalam kehidupan kami, secara khusus di masa pandemi ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat yang Engkau nyatakan setiap saat, yang kami nikmati secara pribadi, keluarga, dan sebagai gereja-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam keseharian kami. Tuhan, terima kasih kami juga boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ingatkan kami senantiasa bahwa kami ini milik-Mu, milik tebusan-Mu. Tuhan, terima kasih juga kalau kami boleh bersama-sama melihat karya-karya besar dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Terlebih lagi dalam pelayanan di masa pandemi ini, juga di tengah-tengah pembangunan gedung gereja-Mu. Kami sehati ya Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau terus menopang kami dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu, GPIB Shalom Sidoarjo. Terlebih lagi kami bersyukur untuk hari ulang tahun ke-40 dari Yayasan Pendidikan GPIB, juga hari ulang tahun ke-19 dari Yayasan Kesehatan GPIB. Berkati semua karya layan Yapendik dan Yankes. Biarlah Tuhan dalam pelayanan itu nama-Mu dimuliakan. Berkati juga ya Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami di situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Upaya percepatan vaksinasi bagi masyarakat, Tuhan juga topang semua upaya yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan vaksinasi ini. Berkati juga tenaga kesehatan ya Tuhan yang merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19.
Sebagai gereja-Mu, ingatkan kami untuk taat pada protokol kesehatan yang diberlakukan. Berkati juga ya Tuhan upaya TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara kami. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang berharap. Kami semua yang boleh melayani dalam ibadah hari Minggu ini, Tuhan berkati kami bersama seisi rumah tangga kami. Demikian juga dengan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kami akan melanjutkan hidup yang berpengharapan di dalam nama-Mu. Ini kami Tuhan, dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021. Kami sampaikan penegasan Warta Jemaat hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas, pianis, pemandu lagu, tim multimedia yang melayani pada ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, informasi pelayanan dan keuangan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan di WhatsApp grup Shalom Sidoarjo.
Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, menegap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.